Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Yang belum berdoa, berdoa dulu ya. Nah, jadi di bab pertama itu kan kita udah bahas tentang besaran dan satuan ya. Di sana itu besaran itu ada dua macam ya yang kita bahas, ada besaran pokok, kemudian besaran turunan. Nah, besaran juga berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama itu besaran vektor dan yang kedua besaran skalar. Nah, misalnya kalimatnya kayak gini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, itu adalah besaran skalar. Jadi cuman punya nilainya aja atau besarnya aja, yaitu 30 meter per sekon. Nah, bedakan dengan kalimat yang kedua. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah timur. Nah, di kalimat kedua ini termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia punya besar yaitu 30 meter per sekon dan arahnya ya ke arah timur. Sehingga bisa kita tulis ciri-ciri besaran vektor, yaitu yang pertama adalah dia mempunyai nilai dan juga dan arah ya. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya apa aja sih contoh besaran vektor? Nah, yang paling kita kenal itu misalnya itu ada perpindahan. Perpindahan. Kemudian ada juga kecepatan ya. Kecepatan. Kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar karena dia cuma punya nilainya aja, nggak punya arah. Nah, kemudian apalagi nih yang kecepatan? Percepatan ya. Kemudian yang paling terkenal juga gaya. Kan kalau gaya kita pasti ada besar dan arah tuh. Misalnya arahnya itu didorong ke kanan, didorong ke kiri, ditarik ke atas, didorong ke bawah kayak gitu ya. Kemudian nanti di semester 2 kalian juga akan belajar yang namanya momentum. Nah, nanti ada juga yang namanya torsi. Itu nanti kalian pelajari di kelas 2 ya, di kelas 2. Nah, lanjut. Gimana sih cara menuliskan vektor? Nah, cara menuliskan vektor itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, misalnya kayak gini. Nah, jadi cara menuliskan vektor yang pertama itu dikasih tanda panah di atasnya. Berarti ini adalah vektor A. Atau cara yang kedua yaitu dengan menulisnya itu dicetak tebal. Ini biasanya yang ada di buku-buku cetak ya. Dia itu tidak melulu dengan dikasih tanda panah, tapi dia juga dicetak tebal. Nah, ini juga adalah vektor A. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, anak panah ini menggambarkan vektor. Jadi besarnya, panjangnya ini itu menggambarkan besarnya, kemudian anak panah di ujungnya itu menandakan arahnya. Nah, kalau gambar ini bisa kita tulis nih, yang bagian sini adalah pangkalnya. Kemudian yang ini adalah ujungnya. Kalau di matematika kan anak-anak tahu ya, kalau misalnya 5 ditambah 5 itu kan sama dengan berapa? 5 ditambah 5 itu kan 10 ya. Nah, tapi kalau di vektor 5 ditambah 5 itu bisa sama dengan 0. Bisa juga nanti sama dengan 5 akar 5. Loh, kok bisa gitu, Bu? Nah, misalnya nih, Ibu kasih contoh ya. Misalnya ini ada bidang datar. Kemudian ada balok di atasnya. Misalnya kamu dorong balok ini ke arah kanan dengan gayanya itu 5 Newton. Nah, terus teman kamu itu dorong dari sini ke arah yang sebaliknya dengan besarnya itu 5 Newton. Kalau dijumlahin kan 5 ditambah 5 10 ya. Tapi karena arahnya berlawanan, kira-kira balok ini akan bergerak nggak? Nggak ya. Jadi balok ini akan diam. Nah, itulah kenapa 5 ditambah 5 itu sama dengan 0. Atau bisa kita tulis 5 ditambah, karena ini arahnya itu ke kiri ya, berarti
kita bisa tulis min 5 gitu, sama dengan 0 gitu ya. Nah nanti bisa juga 5 itu ditambah 5 itu sama dengan 2 akar 5. Nah itu nanti kita pelajari ya, karena ini masih pengenalannya dulu. Oke, kita lanjut. Gimana sih sekarang cara menggambarkan vektor? Nah misalnya ada sebuah vektor A. Misalnya dia itu besarnya 3 satuan. Ke arah sumbu X ya. Positif. Ya udah kita gambarin garis yang kira-kira besarnya itu 3 satuan gitu ya. Misalnya ini 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian arahnya itu ke sana. Berarti ini adalah vektor A. Nah, misalnya sekarang vektor B besarnya itu 2 satuan ke arah sumbu X juga ya, sumbu X positif. Ya, digambari lagi. Kira-kira segini ya, 2. Nah, arahnya ke sumbu X positif, ini adalah vektor B. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya membentuk sudut, Bu. Misalnya vektor C. Itu besarnya 3 satuan boleh. Itu 30 derajat dari X positif. Nah, berarti kita bikin dulu nih garis putus-putus untuk menggambarkan X positif. Kemudian buat kira-kira sudutnya itu 30 derajat ya. Kalau dia positif, kita itu muternya berlawanan arah jarum jam ya. Kira-kira ini 30 derajat. Kemudian baru kita gambarin vektornya. Ah, ini dia vektor C. Misal lagi vektor D, Bu. Vektor D besarnya misalnya 2 satuan 45 derajat dari X positif juga ya. Nah, buat lagi garis putus-putusnya. Sepertinya yang tadi ini terlalu curam ya untuk 30. Nah, kita kira-kira aja 45 derajat, berarti kan muternya berlawanan ya, karena dia itu positif. Nah, mungkin sekitar segitu ya, 45 derajat. Kemudian kita gambar garis vektornya. Nah, ini dia vektor D. Nah, misalnya sekarang contoh lain. Misalnya vektor E. Besarnya itu 3 satuan. Dia arahnya itu min 30 derajat dari sumbu X positif. Nah, kita buat dulu nih garis putus-putusnya. Karena dia min, maka buat sudutnya itu searah jarum jam, jadi berlawanan ya dari yang tadi. Kalau yang positif itu dia searah jarum, berlawanan arah. Sekarang kalau dia min atau negatif, muternya itu searah jarum jam. Nah, kita kira-kira nih bikin 30 derajat searah jarum jam. Nah, kemudian kita gambarin vektornya. Ini dia vektor E. Contoh lagi, misalnya vektor F. Besarnya 4 satuan. Kemudian arahnya itu min 60 derajat dari X positif. Ya, kita gambar dulu ini garis putus-putusnya ya untuk sumbu X positif. Kemudian buat kira-kira sudut itu 60 derajat ya, karena min dia searah jarum jam. Nah, baru kita gambarin vektornya. Ini dia vektor F. Oke, gitu ya untuk melukiskan vektor. Oke, lanjut.
Oh iya, vektor itu bisa dipindahin loh. Maksudnya gimana Bu? Misalnya nih, ada sebuah vektor, vektor vektor A misalnya ya, ini bisa dipindahin dengan syarat itu tidak mengubah nilai atau besarnya dan juga arah. Jadi syaratnya itu tidak mengubah nilai dan arah. Nah, jadi vektor ini tuh bisa kita pindahin ke sini. Anggap aja ini panjangnya sama ya. Nah, arahnya juga sama-sama ke sana. Kemudian bisa juga kita pindahin ke sini. Nah, kalau misalnya Ibu tulis kayak gini, boleh atau enggak? Enggak boleh ya, karena ini tuh udah merubah arah, jadi ini enggak boleh. Kemudian kalau Ibu tulis kayak gini, ini juga enggak boleh karena dia udah merubah nilai. Kelihatan ya, kalau panjangnya itu sangat jauh berbeda gitu dari vektor A itu. Jadi ini juga gak boleh. Oke, selanjutnya itu tentang penjumlahan vektor. Nah, vektor itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan gitu ya. Nah, sekarang penjumlahan vektor misalnya ada dua vektornya itu dia segaris ya. Yang pertama ini kita tulis judulnya penjumlahan vektor. Vektornya itu dua vektor segaris. Misalnya ada vektor A ini, kemudian ada vektor B ini. Jangan lupa dikasih tanda panah di atasnya. Ditanyain resultannya. Resultan itu artinya jumlah ya. Resultannya itu misalnya yang ditanya A ditambah B. Gimana cara gambarinnya? Ya kita gambar dulu yang A-nya. A kemudian disambung dengan yang B. Nah, gini. B. Ini dia dari sini ke sini. Ini dia yang namanya vektor resultan A ditambah B. Misalnya yang ditanya itu bukan A ditambah B, Bu, tapi B ditambah A. Misal R sama dengan B ditambah A. Nah, gimana? Ya berarti kita gambar dulu yang B-nya. Sesuai urutannya kita gambar dulu yang B-nya. Kemudian gambar yang A-nya, disambung aja. Nah, ini dia vektor resultan untuk B ditambah A. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dikurangi Bu, A dikurangin B, misal yang ditanya R sama dengan A dikurangin B. Nah, mula-mula kita bikin dulu nih yang vektor A-nya. Nah, kalau min artinya dia besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, kalau yang B-nya ini kan arahnya ke kanan. Karena dia min berarti arahnya jadi ke kiri ya, ke sana. Ini min B. Nah, ini dia vektor resultan untuk A min B. Begitu juga kalau misalnya vektor resultan untuk B min A. B min A. Kita gambarin dulu nih yang B-nya. Ini B-nya. Kemudian karena dia min, besarnya itu sama ya dengan vektor A, tapi arahnya berlawanan. Karena vektor A itu arahnya ke kanan, berarti min A-nya itu ke kiri ya. Nah, ini dia min A. Nah, ini dia vektor resultan untuk B min A. Gitu ya. Kita lanjut. Kedua itu ada yang namanya metode segitiga.
Metode segitiga. Metode segitiga itu caranya hanya menyambung-nyambung saja. Kayak misalnya, ibu punya vektor A, kemudian ibu juga punya vektor B. Ditanyain, resultan A ditambah B. Sama ya kayak yang tadi. Berarti kita gambarin dulu vektor yang A-nya sesuai urutan. Kemudian kalau metode segitiga itu pangkal yang vektor kedua itu disambungin dengan yang ujung vektor yang pertama. Nah, gini. Disambungin. Jadi sambung menyambung. Nah, kemudian resultannya yang mana? Yaitu dari pangkal yang pertama sampai ujung yang terakhir. Nah, ini dia vektor resultannya untuk A ditambah B. Sekarang kalau misalnya B ditambah A, resultan untuk B ditambah A. Kita gambarin dulu yang B-nya ya. Ini vektor yang B-nya. Kemudian kita gambarin vektor yang A-nya, nyambung dari vektor yang B tadi. Nah, ini dia vektor A-nya. Vektor resultannya itu dari pangkal yang pertama sampai ke ujung vektor yang terakhir nih. Nah, ini resultan untuk B ditambah A. Nah, misalnya sekarang untuk A min B, Bu. Kita garisin dulu ya, biar nggak nyampur. Dengan metode segitiga, R A min B. Nah, kita gambarin dulu yang vektor yang B-nya, A-nya ya, karena urutannya A dulu. Ini dia vektor A. Nah, karena min B, berarti dia itu vektor B, hanya saja arahnya berlawanan. Kalau yang tadi kan arahnya ke kanan atas nih. Nah, berarti kalau min B, dia arahnya itu ke kiri bawah. Kayak gimana, Bu? Nah, kayak gini. Nah, ini dia vektor min B. Nah, maka resultannya itu dari pangkal pertama sampai vektor ujung yang kedua. Ini dia resultannya untuk A min B ya. Nah, sekarang gimana kalau resultan untuk B min A? Kita tulis R untuk B min A. Kita gambarin dulu yang B-nya. Nih ya. Berarti ke sana. Nah, karena dia min A, kan A tadi arahnya ke kanan ya. Karena min berarti arahnya jadi ke kiri ya. Kita bikin ke sini, ke kiri. Nah, ini dia untuk vektor min A. Nah, resultannya itu dari pangkal yang pertama sampai ujung vektor yang kedua. Nah, ini dia resultan untuk B min A. Gitu, mudah ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Lanjut, sekarang yang ketiga itu ada yang namanya metode poligon. Metode poligon. Nah, metode poligon itu apa? Sama caranya dengan segitiga. Kalau segitiga itu cuman dibentuk dari dua vektor aja. Kalau poligon itu 3, 4, dan seterusnya. Jadi misalnya ada beberapa vektor nih. Ada vektor A ke sana, kemudian vektor B ke sana, kemudian vektor C ke sana, kemudian vektor D ke sana. Yang ditanyain resultan A ditambah B ditambah C ditambah D. Gimana? Ya, kita gambarin dulu ya sesuai urutan. A dari A dulu nih. A dulu kita gambarin. Kemudian ditambah B, kemudian ditambah C,
kemudian ditambah D. Nah, resultannya itu dari pangkal pertama sampai ujung vektor terakhir. Nah, ini dia resultannya. Resultan ini ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang itu gimana? Nah, misalnya Ibu punya vektor A, dia itu ke arah sana misalnya. Nah, di sini dia nggak pas ya. Dia misalnya membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, kemudian vektor yang B misalnya ke arah sana. Dengan metode jajar genjang gimana cara bikinnya? Yaitu kita gambarin dulu, misalnya yang ditanyain itu vektor resultan ya. Resultan untuk A ditambah B. Nah, berarti kita gambarin dulu nih. Yang A-nya kan miring ke sana tuh dengan sudut theta tertentu ya. Ini A-nya. Nah, gambarin vektor yang kedua itu pangkal ketemu pangkal. Nah, B-nya itu ditempelin lagi sama pangkalnya si A. Nah, kita garis yang B-nya. Nah, kayak gini. Tadi tetanya ditulis ya. Nah, kemudian kita gambar garis putus-putus sehingga dia itu membentuk suatu bangun jajar genjang. Nah, vektor resultannya mana? Yaitu dari pangkal kedua vektor sampai ke ujung. Jadi diagonalnya ya. Nah, ini dia vektor resultannya kayak gitu. Resultan untuk A ditambah B. Misalnya lagi kalau A dikurang B gitu ya. Misalnya A dikurang B. Ibu gambar di sini aja ya. Resultan untuk A min B dengan metode jajar genjang. Kita gambar lagi ya vektor A-nya. Kan A-nya itu tetap A ya, jadi dia pun besar dan arahnya tetap ke sana. Nah, karena dia min B, tadinya kan si B ini arahnya ke kanan, karena min kan jadi berlawanan. Jadi kita bikinnya itu ke arah kiri ya, si B-nya. Nah, di sini ini B. Kita gambar garis putus-putus untuk membentuk sebuah jajar genjang. Nah, kemudian vektor resultannya mana? Ya, dari pangkal kedua vektor sampai ke ujung ya, diagonalnya. Ini dia resultan untuk nih min ya, min B. A min B. Lagi misalnya sekarang B min A gitu ya. Resultan untuk B min A. Berarti kita gambarin dulu yang vektor B-nya. Vektor B-nya kan ini. B. Nah, vektor A-nya kan tadinya ke arah kanan atas ya. Karena min berarti dia jadinya ke kiri bawah. Ke sana. Nah, ini dia. Min A. Kita buat garis putus-putus supaya membentuk bangun jajar genjang. Kemudian resultannya itu dari pangkal kedua vektor sampai ujung. Nah, ini dia resultan untuk B min A. Gitu ya anak-anak, mungkin untuk hari ini kita pengenalan vektor dan cara gambarin vektornya dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.